Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FITK Cerdas, selamat datang di Bincang Tarbiyah bersama Prodi Pendidikan Matematika. Jadi hari ini kita kedatangan dosen senior dari Prodi Pendidikan Matematika, ada Ibu Dr. Fibri Rahmawati SSI MSI. Selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, oke guys, beliau adalah dosen senior dari Prodi Pendidikan Matematika. Siapa sih yang nggak kenal sama Bu Fibri ya kan? Nah, background beliau itu dari Universitas Sumatera Utara. Tapi beliau sudah mengabdi selama 21 tahun di UIN Sumatera Utara Prodi Pendidikan Matematika. Nah, Ibu, hari ini kami undang sebagai narasumber podcast karena sangat menginspirasi, intelektual dan berdedikasi untuk Prodi Pendidikan Matematika. Jadi Bu Mina di sini sebagai podcast Ibu hari ini mewawancarai Ibu. Jadi Mina sudah membaca beberapa latar belakang Ibu mengenai fasilitator sebagai program-program ternama. Mina mau bertanya tentang Pintar Tanoto Foundation, Bu. Boleh Ibu sedikit menjelaskan tentang itu, program tersebut? Oke. Tanoto Foundation itu adalah suatu filantropi ya, yang kita mereka mengeluarkan dana, dan kebetulan kemarin 2017 LPTK kita UIN Sumatera Utara itu bekerja sama bersama dengan LPTK lain di seluruh Indonesia. Kegiatannya itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan, baik di sekolah ataupun madrasah ataupun di perguruan tinggi yang ada LPTK, karena LPTK itu adalah menyiapkan calon guru. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas gurunya dan meningkatkan kualitas dosen yang mengajar calon guru. Oke, berarti Bu, untuk program Tanoto sendiri ini bisa untuk strata 1 dan strata yang lebih tinggi? Iya, jadi kemarin itu pelatihan untuk guru-guru ya, untuk tingkat sekolah dari SDMI, SMP MTS, kemudian juga MA dan SMP MTS, kemudian untuk perguruan tingginya itu adalah dosen-dosen yang mengajar di pendidikan. Jadi kemarin juga ada kegiatan yang terkait dengan PLP atau PPL 3 untuk mahasiswa calon guru praktek mengajar di lapangan. Oke, berarti teman-teman bisa nih mau ikut gabung, bisa nanti cek and check Bu Fibri. Nah, jadi pertanyaannya Bu, karena berhubung terkait calon guru, tenaga pendidik, kami juga mau tahu nih bagaimana sih Bu cara kami mahasiswa ini agar menjadi tenaga pendidik yang dapat dan mampu memberikan pembelajaran yang menarik, inovatif, terus intelektual, dan yang paling utama itu tidak membosankan Bu, karena matematika ini orang bilangnya itu gurunya galak, bosenin gitu. Gimana tuh Bu? Oke, yang paling utama ya menurut saya karena kita mau mengajar ya, udah pasti konten atau materinya itu harus dikuasai. Jadi pasti di perguruan tinggi itu di mata kuliah sudah ada mata kuliah untuk supaya mahasiswa itu menguasai konten-konten materi matematika. Yang kedua itu adalah menguasai juga bagaimana cara mengajar atau pedagogiknya ya. Jadi bagaimana strategi mau mengajarnya. Nah, supaya itu tadi bagaimana mengajarnya supaya tidak membosankan, supaya kreatif, siswanya senang, siswanya juga bisa aktif kan gitu. Kemudian juga yang ketiga, karena sekarang ini sedang zaman teknologi, yang pasti mahasiswa itu juga harus menguasai teknologi supaya bisa menggunakan. Nah, yang paling penting sebenarnya teknologi dengan yang sekarang ini banyak adalah tahu apa saja teknologi, bagaimana teknologi itu dipakai dan kapan dipakainya ketika proses pembelajaran. Oke Bu, jadi kira-kira dari situ kita harus tahu juga nih langkah-langkah yang harus kita lalui, harus kita tempuh gitu untuk menyusun strategi pembelajaran tadi agar lebih bervariatif gitu kan Bu, agar tercapailah tujuan yang tadi tuh. Oke. Kalau langkah-langkahnya menurut saya ketika mungkin kita mau mengajar ya, atau mahasiswa ketika mau praktik mengajar, itu yang pertama harus diketahui yaitu tujuan pembelajarannya apa. Kan gitu ya, ini tujuan pembelajarannya apa sih yang harus dikuasai oleh siswa.
Nah, yang kedua terkait yang tadi materi pembelajarannya terkait apa? Karena mungkin akan berbeda materi di matematika yang terkait geometri misalnya atau dengan aljabar itu mungkin nanti akan berbeda. Yang ketiga juga kita harus tahu karakter siswa yang mau kita ajar, kan gitu ya. Jadi siswa kita ini lebih apa? Apakah mungkin dia lebih senang kalau menonton audiovisual ya, dia karakter audiovisual, mungkin nanti apa yang akan kita buat sebagai medianya seperti itu. Selanjutnya ya mungkin menurut saya kalau itu sudah disiapkan, kita juga harus mengetahui lingkungan belajarnya. Jadi jangan nanti kita sudah menyiapkan dengan baik, tapi mungkin sarana prasarananya itu tidak mendukung gitu. Jadi kita juga harus tahu itu. Nah, selanjutnya yang paling penting menurut saya selalu adakanlah refleksi. Jadi ketika mungkin sudah praktik atau nanti sudah mengajar, kita lakukan refleksi. Mungkin ada hal-hal yang tadi sudah baik dan mungkin ada hal-hal yang belum cukup baik. Nah, itu akan diperbaiki. Jadi terus melakukan refleksi supaya ada perbaikan terus ke depannya. Oke, Bu. Jadi ini kan terkait tadi pembelajaran teknologi matematika kan, Bu. Jadi menurut Ibu nih teknologi yang saat ini tuh bisa diandalkan dan untuk beberapa tahun ke depan, kira-kira kita harus mempersiapkan jenis pembelajaran yang seperti apa itu, Bu? Teknologi yang kita gunakan sekarang apa, ya. gitu. Mungkin kalau untuk diskusi apa gitu ya, mungkin menurut pengalaman mahasiswa itu sendiri ataupun mungkin pengalaman dari dosen itu WA group, WA chat itu mungkin untuk menjelaskan apa kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana diskusi, mungkin selain di kelas ya, itu mungkin bisa digunakan. Kemudian juga untuk Google Meet, kemudian Google Classroom, kemudian Zoom itu secara kalau mau secara sinkronusnya itu mungkin bisa, apalagi kalau di Zoom juga sekarang kan sudah ada ya tools baru yang ada di Zoom misalnya. Kalau di kelas kita kan mau berkelompok gitu, di Zoom juga sebenarnya sudah ada kan, bisa dikelompokkan. Bagaimana juga ada papan tulis gitu ya kalau mau ditambah menjelaskan itu. Dan kalau memang matematikanya sendiri itu cukup banyak ya program-program Excel, aplikasi SPSS dan itu GeoGebra, AutoGraph, Nah itu mungkin ya bisa harus kalau bisa ya dikuasai supaya kedepannya juga. Berarti bisa. Intinya kita nggak boleh gaptek ya, Bu. Iya. Sebagai guru ya kan, Bu. Iya. Jadi untuk itu kendala yang sering dijumpai untuk menerapkan itu sistem ICT dalam pembelajaran itu apa tuh, Bu, biasanya kalau di? Mungkin juga pertama ya tadi itu ya pengetahuan kita mungkin terhadap teknologi itu yang masih kurang. Dan mungkin saja teknologi yang sudah disiapkan itu bukan khusus untuk pendidikan, kan gitu ya, mungkin dia untuk rapat, untuk apa gitu ya, untuk yang lain gitu. Dan jadi sehingga itu tadi kita mungkin yang paling penting itu adalah tahu bagaimana itu dipakai dan bagaimana kapan itu dipakai ketika dalam pembelajaran. Oke, Bu. Jadi menurut Ibu sendiri kira-kira fungsi dan penerapan ICT ini cocok atau tidak dalam pembelajaran matematika gitu, Bu? Apalagi untuk siswa yang masih SMP, terkait juga sarana prasarana dari sekolahnya gitu, Bu. Oke. Kalau menurut saya ya cukup ini ya, karena teknologi itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memudahkan kita ya untuk belajar. Jadi dengan adanya teknologi ini ya itu bisa kita gunakan. Misalnya mungkin dari yang sederhana saja gitu, kalau mungkin di sekolah yang tadi, jadi yang misalnya gambar yang kita bisa tampilkan gitu, atau animasi, kemudian bisa dari menonton video gitu ya, atau kalau audionya bisa mendengar suara tentang apa. Jadi mungkin dari hal yang sederhana sampai yang kompleks itu mungkin bisa diperdaya ya, Bu, dan dipergunakan. Oke, jadi Bu, faktor dari internal dan eksternal guru sendiri ada nggak dalam ICT itu? Kayak misalnya fasilitas dari sekolahnya, terus lingkungannya juga mempengaruhi pembelajaran itu jadi terhambat gitu. Tapi dengan catatan
tujuan pembelajaran tadi itu bisa tercapai gitu, Bu? Oke. Nah, itu tadi ya, kita kan harapannya yang apa yang kita rencanakan itu baik-baik ya, tapi walaupun begitu mungkin juga ada yang harus dipikirkan, karena kadang-kadang sudah kita rencanakan dengan baik, tetapi kenyataannya mungkin ada sesuatu, seperti mungkin yang sering terjadi itu adalah kita udah online, kita udah ada mau nonton video nih, mau searching ke link ini gitu ya, ternyata mungkin jaringan internetnya tidak baik. Nah, itu sendiri mungkin sering terjadi kan ke kita. Nah, mungkin kita harus harus ada lebih prepare lah, ada plan A, plan B gitu, sehingga bisa lebih, oh ini kalau ini nggak bisa, nanti bisa dilakukan ini gitu. Atau misalnya, oh ketika videonya ternyata nggak bisa muncul, oh mungkin sudah di-downloadkan terlebih dahulu gitu ya. Atau misalnya mau searching ke link ini gitu, harus membaca gitu ke link ini, ternyata jaringannya tidak bagus. Jadi mungkin guru itu bisa menyiapkan yang bentuk HUD-nya kan gitu ya, supaya tidak terganggu dengan jaringan internet yang tidak baik. Oke, Bu, berarti harus ada plan A, B, C nih ya, Bu, untuk benar-benar prepare agar pembelajaran itu tercapai. Oke, Bu, jadi saat mengajar kita kan sebagai limelight atau pusat perhatian siswa nih ya kan, Bu. Apapun itu yang kita pakai pasti nih dilihat sama mahasiswanya. Jadi gimana sih, Bu, cara kita tetap stabil melaksanakan pembelajaran tersebut walaupun dengan dengan yang minimalisir fasilitas atau keadaan gitu, Bu. Gimana? Oke, yang pasti ya harus menguasai, harus menguasai konten ataupun dari strategi mengajarnya. Yang kedua ya kita juga kreatif gitu ya, supaya siswanya itu nggak bosan. Jadi mungkin saja ada inovasi, ada ice breaking, ada mungkin ya yang berbeda gitu ya, walaupun masih tetap tujuan pembelajaran itu apa yang harus dicapai. Oke, Ibu, mungkin itu aja nih teknologi pembelajaran yang kita bahas. Mina mau tanya, karena Ibu udah 21 tahun mengabdi jadi Mina mau tanya, senang dan tidak senangnya Ibu nih sebagai dosen UIN gitu, gimana tuh, Bu? Udah pasti senang. Jadi udah pasti senang karena memang mengajar itu menyenangkan gitu. Mengajar itu menyenangkan. Jadi kadang masih nggak enak badan, tibanya masuk kelas itu bisa lupa, bisa langsung asik untuk mendampingi mahasiswa belajar. Asik. Intinya kita suka aja dulu ya kan, Bu. Kalau udah suka, pasti apapun dijalaninya tetap senang. Gitu ya, Bu. Oke, yang terakhir nih, Bu. Mau minta motivasi dong untuk mahasiswa baru Prodi Pendidikan Matematika dan mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Kalau mahasiswa baru mungkin ya selamat bergabung ya di matematika. Nah, matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena penuh tantangan, yakin. Nah, tapi kalau itu nanti misalnya tantangan itu bisa dihadapi, itu sesuatu yang sangat puas sekali. Jadi matematika itu banyak yang dikembangkan ya di proses berpikirnya. Itu kalau mungkin mahasiswa baru ya, jadi supaya kedepannya semakin semangat untuk berkuliah. Kalau mahasiswa yang mungkin tingkat akhir harus tetap semangat juga untuk menyelesaikan. Jangan bosan menjumpai dosennya ya, karena di situ banyak hal yang harus sebenarnya dipelajari ya. Jadi bukan hanya mata kuliah yang di kelas, tetapi banyak hal yang dipelajari, dan memang kan sesuatu yang diawali harus diakhiri. Itu bener, dia. Jadi ya harus diakhiri juga dengan baik gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi buat mahasiswa baru jangan juga berpikir salah jurusan nih ya kan, Bu. Kadang banyak tuh mahasiswa baru yang ngerasa udah bahkan semester 4 itu udah ngerasa kayaknya saya salah jurusan, Kak, gitu. Tapi jangan sampai, tadi kata Ibu, kalau berani mengawali berarti berani mengakhiri. Insyaallah, ya. Itu aja mungkin. Sekian podcast kita hari ini, Bu. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dan jangan pernah jenuh untuk belajar. Kata Ibu, motonya belajar dari siapapun,
kapanpun dan dimanapun. Tak kenal siapa orangnya, tak kenal di mana waktunya dan berapa lama. Ya kan Bu? Oke, saya Mina Cinta Kasih, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.